Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan komunikasi personal dan profesional yang akan kami presentasikan bersama. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang terjadi antara komunikator dan komunikan. Bisa dalam bentuk bahasa verbal maupun dalam bentuk bahasa nonverbal, yang nantinya akan ada timbal balik atau tanggapan, sehingga terjadi kesepahaman makna pesan antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi personal adalah komunikasi seputar diri seseorang. Biasanya, sering kita lakukan ketika kita sedang merenung atau merencanakan sesuatu. Hal ini akan membentuk landasan-landasan komunikasi kita dengan orang-orang atau beberapa faktor yang ada di dalam lingkungan. Yang selanjutnya adalah komunikasi profesional. Komunikasi profesional adalah proses penyampaian informasi yang dapat berupa pesan atau ide dari satu pihak kepada pihak lain, agar nantinya akan saling mempengaruhi antara keduanya. Dan juga berguna untuk menguasai keterampilan berkomunikasi, seperti berbicara dan menulis yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Dan unsur terpentingnya adalah adanya pertukaran informasi tertentu. Komponen komunikasi personal dan profesional. Yang pertama adalah sumber. Sumber, pengirim atau encoder, merupakan tempat asal informasi dalam penyampaian pesan. Seseorang dikatakan sebagai sumber jika ia memulai percakapan, dan ketika seseorang tersebut menjadi sasaran dalam sebuah percakapan, ia dikatakan sebagai penerima. Sumber pesan pada umumnya memiliki gagasan yang akan disampaikan, cara penyampaikan pesan, dan kemampuan untuk menafsirkan pesan yang disampaikan dengan harapan penerima dapat memberikan umpan balik kepada sumber itu. Selanjutnya adalah encoding. Encoding adalah proses untuk menyandi pesan yang hendak disampaikan dalam bentuk yang dapat dikirim, sehingga pesan tersebut dapat diterima dengan baik, benar, dan lengkap oleh penerima pesan. Selanjutnya adalah pesan. Pesan merupakan ide, pikiran, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan bisa berupa simbol, yaitu kata dan frasa yang dapat dikomunikasikan melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak fisik, dan nada suara. Yang keempat adalah saluran. Saluran adalah alat transportasi pesan antara sumber dan penerima yang umumnya ditentukan oleh penerima pesan, karena penerimalah yang berhak menentukan jenis media yang digunakan. Yang kelima adalah decoding. Decoding merupakan proses menyandi pesan sesuai apa yang diterima oleh penerima pesan. Juga sebagai penafsiran pesan oleh penerima atau decoder agar pesan yang disampaikan dapat satu sepemahaman makna dengan pengirim pesan. Yang keenam adalah penerima. Penerima pesan adalah orang yang menerima pesan dan menerjemahkannya dalam makna tertentu. Penerima pesan adalah setiap orang yang berperan dalam menerima pesan mengenai objek atau kejadian tertentu yang ditafsirkan oleh pengirim pesan dengan sedemikian rupa sehingga pesan yang ditafsirkan sama dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Gangguan adalah hambatan bagi kelancaran proses pengiriman pesan dari pengirim kepada penerima. Gangguan dapat bersumber dari pengirim maupun penerima karena pengetahuan, kemampuan berkomunikasi, serta budaya yang berbeda, gangguan pada lingkungan seperti suara bising. Gangguan dapat tampil dalam bentuk fisik, misalnya suara yang keras, pemandangan yang mengganggu, perilaku yang tidak biasa, juga jarak fisik antara pengirim dan penerima pesan yang membuat kurang nyaman, sehingga mengganggu proses berkomunikasi. Gangguan yang bersumber dari fisik, misalnya autis, gagap, dan gugup. Terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan internal, seperti kelelahan, kurang terampil dalam berkomunikasi, sikap pengirim kepada penerima dan sebaliknya, ketakutan, kurangnya minat terhadap pesan, pengalaman masa lalu, sifat negatif, kurangnya pengalaman umum, dan emosi. Selanjutnya adalah gangguan eksternal. Gangguan eksternal seperti kebisingan, gangguan lingkungan, sinyal internet yang buruk, dan penggunaan kata yang terlalu teknis, sehingga sulit dipahami. Selain itu, terdapat kategori dalam gangguan yang umumnya terdiri atas A. Environmental noise, seperti interferensi yang menghambat atau mencegah penerima pesan untuk menerima pesan dengan lengkap. B. Physiological impairment noise, gangguan fisiologis seperti penurunan kemampuan sensorik ketika seseorang menjadi tuli atau tidak memiliki kemampuan sensorik untuk menerima pesan yang disampaikan.
C. Semantic noise, hambatan yang tampil dalam bentuk bahasa yang bersumber dari alam, seperti penggunaan dialek atau term bagi suatu komunitas. D. Syntactical noise, terlihat dalam penggunaan kata-kata yang tidak tersusun rapi sesuai dengan tata bahasa setempat. E. Organizational noise, bersumber dari perbedaan struktur dan status dalam organisasi. F. Cultural noise, muncul dari perbedaan budaya dari partisipan-partisipan dalam komunikasi. G. Physiological noise, bersumber dari psikologi seseorang, dapat berupa stres, frustasi, iritasi, sehingga dapat mengganggu makna pesan. 8. Umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan reaksi atau respon yang diberikan oleh penerima pesan kepada pengirim pesan, dapat berupa verbal maupun nonverbal. Keaton 2002 mengatakan terdapat 3 bentuk umpan balik, yaitu A. Descriptive feedback, merupakan umpan balik yang menggambarkan bagaimana cara seseorang berkomunikasi. B. Evaluative feedback, umpan balik yang mengevaluasi cara seseorang berkomunikasi. C. Perspective feedback, memberikan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berkomunikasi. 9. Konteks. Konteks memengaruhi di mana kita berada dan dengan siapa kita berkomunikasi. Konteks menerangkan situasi dan kondisi yang melibatkan jumlah partisipan dalam komunikasi. Selanjutnya adalah tujuan komunikasi personal dan profesional. Komunikasi dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dilakukannya komunikasi personal dan profesional diantaranya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi, dan juga sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dengan sesama. Lalu bisa juga untuk mengembangkan simpati, melakukan kerjasama, mengembangkan motivasi, mengungkapkan isi hati dan ide, dan juga untuk memahami orang lain. Selain itu, komunikasi personal dan profesional juga memiliki fungsi-fungsinya nih. Yang pertama, membangun dan menjaga hubungan yang baik antar individu. Yang kedua, memberi motivasi atau bantuan konseling terhadap individu lain. Ini penting pada suatu komunikasi yang dilakukan secara profesional, terutama dalam bidang pelayanan jasa misalnya. Yang ketiga, membangun rasa kepercayaan. Yang keempat, membangun interaksi dengan antar individu yang kooperatif. Dan yang terakhir, menyampaikan pesan atau informasi secara efektif pada individu lain. Selanjutnya, jenis komunikasi personal dan profesional. Jenis komunikasi personal dan profesional dapat digambarkan dengan bentuk sebagai berikut. Yang pertama, berdoa dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, menulis buku harian atau diary. Ketiga, bermimpi di saat tidur. Keempat, berangan-angan dan bercita-cita. Kelima, merasakan hal-hal yang berasal dari panca indera. Keenam, pengalaman terhadap suatu objek atau peristiwa. Komunikasi dapat dikatakan efektif ketika telah mencapai 5 kualitas umum, yaitu yang pertama, keterbukaan yang mengacu pada komunikator dan lawan bicara yang saling berkomunikasi dengan jujur. Yang kedua, yaitu empati, merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk dapat memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu adanya sikap mendukung satu sama lain yang ditunjukkan dengan pemikiran yang deskriptif dan tidak evaluatif. Dan yang terakhir, yaitu kesetaraan yang dapat timbul dengan adanya rasa saling membutuhkan antara satu sama lain tanpa memperlibatkan kondisi dari masing-masing individu. Selanjutnya adalah cara melakukan komunikasi personal dan profesional yang efektif. Yang pertama, kita harus mengetahui dasar-dasar kemampuan komunikasi. Dasar-dasar kemampuan komunikasi ini diantaranya adalah mengetahui apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, pengertian komunikasi sendiri telah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian, kita harus memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang dipikirkan. Memiliki keberanian ini sama halnya dengan percaya diri bahwa kita dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam percakapan. Mengembangkan kemampuan dengan berlatih. Mengembangkan kemampuan dengan berlatih komunikasi yang baik itu dengan cara berinteraksi yang sederhana setiap hari, baik untuk interaksi sosial hingga profesional. Berorientasi pada tema komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, usahakan tidak keluar dari pokok pembahasan. Dan usahakan juga membuat suasana semenyenangkan mungkin. Selain dari mengetahui dasar-dasar kemampuan komunikasi, tentu saja dalam melakukan komunikasi yang efektif, kita harus melibatkan lawan bicara.
Di antaranya yaitu dengan melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Karena kontak mata ini dapat menunjukkan ketertarikan kita terhadap lawan bicara dan juga membuat lawan bicara ikut tertarik untuk berinteraksi dengan kita. Selain itu, kita harus mengenali komunikan atau audiens yang kita ajak berbicara. Gunakan gestur tubuh meliputi gerakan tangan dan wajah atau gerakan seluruh tubuh seakan berbicara. Jangan mengirimkan pesan yang campur aduk. Selaraskan antara perkataan, gestur, ekspresi wajah, maupun nada suara. Tunjukkan sikap dan kepercayaan yang konstruktif. Cobalah untuk berbicara dengan fasih atau jelas, dan pastikan orang yang kita ajak berbicara bisa mendengar ketika kita sedang berbicara. Jangan terlalu memuji diri sendiri di depan lawan bicara kita. Jadilah pendengar yang baik. Fokus terhadap apa yang disampaikan lawan bicara ketika sedang berbicara. Dan yang terakhir, jangan memotong pembicaraan lawan bicara. Kelebihan dari komunikasi personal dan profesional adalah yang pertama, langsung menerima feedback dari sang komunikan saat interaksi sedang berlangsung. Yang kedua, adanya tatap muka antara komunikan dan komunikator dalam proses interaksi yang dapat menilai ekspresi dari wajah komunikator apakah berbicara sesuai fakta atau tidak. Yang ketiga, menghemat waktu dan dapat dilakukan di mana saja. Selain kelebihan yang dimiliki komunikasi personal dan profesional, terdapat juga kekurangan dari komunikasi personal dan profesional. Apa saja sih kekurangan dari komunikasi personal dan profesional? Yang pertama, ada komunikan dan komunikator harus dapat meluangkan waktunya untuk berkomunikasi. Yang kedua, komunikasi yang telah disampaikan tidak dapat diulang kembali ataupun diubah lagi. Yang ketiga, jangkauannya terlalu sempit, yang mana hanya dapat melibatkan 2 atau beberapa orang saja. Hambatan komunikasi personal dan profesional. Hambatan dapat diartikan sebagai halangan atau rintangan yang dialami. Dalam setiap proses komunikasi, pasti akan menghadapi berbagai hambatan. Hambatan itulah yang akan mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi tersebut. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, penggunaan tingkatan bahasa atau jenis bahasa yang berbeda. Yang kedua, ketidakjelasan arah pembicaraan sehingga pesan yang ingin disampaikan menjadi tidak tersampaikan. Yang ketiga, kurang memahami latar belakang serta kelas sosial lawan bicara. Yang keempat, adanya sikap saling tidak percaya antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, terjadi kesalahpahaman dalam proses interpretasi, respon, dan asumsi dengan lawan bicara. Yang keenam, tidak membalas pembukaan diri orang lain atau lawan bicara. Cara mengatasi hambatan komunikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan umpan balik atau feedback saat berkomunikasi. Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya, baik bahasa verbal maupun nonverbal, yang kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar, sehingga makna pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, memahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik. Setiap individu merupakan pribadi yang khas dan berbeda, baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dengan memahami lawan bicara, seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang berjalan dapat berlangsung secara efektif. Berikut adalah contoh penerapan komunikasi personal dan profesional. Yang pertama, memperhatikan apa yang dikatakan oleh lawan bicara atau pasien. Lalu, fokus pada topik pembicaraan. Lalu, mencoba untuk memahami seutuhnya. Kemudian, tidak membanding-bandingkan pasien. Dan mencoba untuk memahami dan tidak berkomentar. Menghadirkan suasana yang nyaman. Tidak merasa selalu benar. Menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Dan yang terakhir, contoh kasus komunikasi personal dan profesional adalah yang pertama, komunikasi antara dokter dengan pasien. Yang kedua, komunikasi antara pengemudi taksi online dengan penumpang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.